Indonesia. Jika kita lihat di peta, Indonesia adalah negara kepulauan yang terbentang luas dari Sabang sampai Merauke. Dan karena negara ini adalah negara kepulauan, jadi di beberapa daerah Indonesia biasanya untuk infrastruktur jalannya memiliki bentuk yang beragam. Dari jalanan yang landai, berbukit sampai jalanan yang masih bebatuan dan berlumpur, juga masih ada di negara Indonesia ini. Tapi bagi kebanyakan orang Indonesia, sudah bukan rahasia lagi kalau jalanan di Pulau Sumatera adalah jalanan yang sangat rawan. Baik rawan kecelakaan, rawan begal, sampai rawan bajing loncat. Tapi walaupun terkenal akan rawannya kecelakaan dan lainnya, gak sedikit juga bis yang mampu dan berani melewati jalur lintas Sumatera yang bertahan sampai sekarang ini. Kita bisa ambil contoh nama-nama PO busnya seperti ANS atau Anas Nasional Sejahtera, ALS atau Antar Lintas Sumatera, PO Gumarang Jaya, dan lainnya. Tapi walaupun banyak armada yang melewati jalur lintas Sumatera ini, kenapa jalur lintas Sumatera ini masih sangat terkenal akan dengan daerah rawan kecelakaan dan daerah rawan begalnya? Apakah emang jalur Sumatera ini semengerikan itu? Jadi kecelakaan bis lintas Sumatera bukan cerita baru. Hampir setiap bulannya kita bisa menemukan berita kecelakaan di jalur ini, baik yang berskala ringan hingga kecelakaan tragis yang merenggut nyawa si penumpang maupun si supir bis tersebut. Lalu apa aja yang menjadi penyebab kecelakaan di jalur Sumatera ini? Yang pertama tentu aja ada jalan yang ekstrim dan minim infrastruktur. Jalur lintas Sumatera, terutama di ruas jalan lintas tengah dan lintas barat, terkenal sempit, berkelok-kelok, dan menanjak curam. Banyak tikungan tajam yang tidak dilengkapi dengan rambu-rambu jalan dan bahkan gak ada besi pembatas antara jalan dan jurang di sampingnya. Ditambah lagi beberapa daerah seperti pesisir barat, Bukit Barisan, atau perbatasan Jambi Bengkulu masih banyak jalanan yang rusak parah. Permukaan jalan yang tidak rata, lubang-lubang besar, dan juga minimnya penerangan jalan raya yang membuat malam hari menjadi waktu yang sangat berbahaya untuk para supir bus melewati jalur-jalur ini. Makanya gak heran biasanya kecelakaan itu terjadi di saat bis melewati jalur ini dalam malam hari. Karena selain kondisi supir bis yang sudah mengantuk biasanya, infrastruktur jalan dan penerangan juga menjadi penyumbang besar untuk tingginya tingkat kecelakaan di jalur ini. Kemudian selain itu, persaingan antara bis dan jadwal yang ketat untuk setiap PO juga menjadi salah satu faktor tingkat kecelakaan tinggi di daerah tersebut. Karena dengan adanya persaingan yang ketat antar perusahaan bus ini membuat supir memacu kendaraan mereka melebihi batas amannya. Beberapa supir bahkan mengakui mereka hanya memiliki waktu tidur sangat minim agar bisa cepat sampai dan mendapatkan penumpang lebih banyak. Karena jika bis memiliki penumpang lebih banyak atau full seat, lalu waktu berjalan sesuai atau lebih cepat dari target, maka otomatis si supir juga akan dapat bonus dari perusahaan karena performanya tersebut. Dan gak sedikit supir bus yang ingin mendapatkan bonus ini dari perusahaannya masing-masing, yang mana biasanya si supir akan mengampingkan keselamatan demi bonus yang ditawarkan oleh perusahaan. Dan ini juga menjadi salah satu faktor terbesar penyebab tingginya kecelakaan di jalur lintas Sumatera. Lalu ada juga faktor kondisi kendaraan yang gak selalu prima meskipun ada pemeriksaan KIR untuk setiap armada bis yang beroperasi. Bukan rahasia lagi kalau kenyataannya masih banyak bis yang beroperasi dengan kondisi rem yang aus, lampu tidak lengkap, atau ban gundul. Di jalur yang menanjak dan menurun ekstrim seperti Sumatera, kondisi teknis bis sangat menentukan keselamatan penumpangnya. Ditambah Sumatera juga terkenal dengan cuacanya yang cepat berubah, tiba-tiba hujan deras, kabut tebal, hingga longsor atau pohon tumbang yang bisa terjadi kapan aja. Jalur Padang Painan atau Sibolga Tarutung, kita ambil contoh, adalah contoh jalur rawan longsor. Dengan kombinasi dari kedua faktor ini, membuat bis lintas Sumatera akan rawan mengalami kecelakaan. Karena jika bis yang kurang layak untuk beroperasi, seperti lampu bis hanya memiliki sebelah aja atau sebelah mati. Kalau di jalan tiba-tiba hujan deras ditambah kabut, kemungkinan bis akan tertabrak dari mobil berlawanan arah akan lebih tinggi. Karena penerangan lampunya yang sangat minim. Dan hal ini membuat penerangan tidak bisa menembus kabut dan pengendara dari arah berlawanan tidak akan bisa melihat bis itu akan melintasi di depannya. Tapi kenapa bisa terjadi tabrakan karena kabut doang? Ya ini tentu aja karena jalur lintas Sumatera yang biasa dilewati oleh bis-bis ini memiliki jalur yang sempit dan berliku juga. Dan biasanya jalur-jalur ini bus dan truk yang melewati jalur itu harus bergantian untuk bisa lewat. Khususnya pada saat tikungan. Makanya dengan minimnya penerangan ini bisa menjadi sumber kecelakaan juga untuk bis yang beroperasi di jalur lintas Sumatera ini. Lalu sebenarnya apa aja yang harus dibenahi agar bus-bus lintas Sumatera ini lebih layak dan lebih aman saat melewati jalur lintas Sumatera? Yang pertama tentu aja ada peningkatan kualitas jalan dan infrastrukturnya. Pemerintah harus serius memperbaiki dan melebarkan jalan lintas Sumatera, terutama di daerah rawan kecelakaan. Kemudian selain itu ada juga harus adanya pemasangan rambu lalu lintas, lampu jalan, dan marka yang bisa dilihat sangat jelas dan hal ini bisa membantu sopir bernavigasi, terutama saat malam hari.
Lalu bisa juga diadakan penegakan jam kerja supir untuk beroperasi, yang mana harus ada regulasi tegas tentang jam kerja si supir untuk melintasi jalur-jalur di Sumatera ini. Karena idealnya supir bus hanya boleh mengemudi maksimal 8-10 jam per hari. Jika perjalanan lebih dari itu harus ada supir cadangan, dan jika si supir melanggar harus ada pelanggaran tegas terhadap aturan ini, dan jika harus dikenai sanksi serius baik kepada PO maupun supirnya yang melanggar. Lalu selanjutnya perawatan kendaraan yang rutin dan ketat. Kendaraan bis harus dipastikan selalu dalam kondisi prima sebelum berangkat. Pemeriksaan harian seperti kondisi ban, rem, lampu, dan sistem kemudi wajib dilakukan dan diawasi oleh petugas operasional. Ditambah peremajaan bus juga harus diterapkan di sini agar mengurangi tingkat kecelakaan yang tinggi. Sudah saatnya bis-bis lintas Sumatera sudah dilengkapi teknologi keselamatan seperti rem ABS, kamera pengawasan, GPS tracking, dan alat pendeteksi kelelahan supir. Dengan itu semua kemungkinan bis yang akan mengalami kecelakaan menjadi lebih minim di jalan lintas Sumatera ini. Lalu seperti yang kita tahu, jika kalian yang pernah menaiki bis lintas Sumatera ini, bis lintas Sumatera ini biasanya memiliki ciri khas di bagian depan kaca bis. Yang mana biasanya beberapa PO yang beroperasi di jalur lintas Sumatera ini akan memiliki jaring besi di bagian depan kaca bisnya. Tapi sebenarnya apa fungsi dari jaring besi yang ada di depan kaca bis lintas Sumatera ini? Mungkin bagi kebanyakan orang awam, bis-bis ini akan terlihat aneh atau bahkan seperti kendaraan perang. Tapi sebenarnya jaring besi itu ada fungsinya dan bukan sekedar aksesoris. Dan biasanya salah satu ancaman nyata di lintas Sumatera adalah pelemparan batu dari oknum tak bertanggung jawab. Entah itu dari anak-anak nakal, geng-geng kriminal, atau pemalak jalanan yang kesal karena tidak diberi uang rokok untuk melintas. Dan untuk kaca depan adalah bagian paling vital untuk kendaraan berjenis bus. Jika terkena lemparan batu dalam kecepatan tinggi, ya kaca bisa pecah dan membahayakan pengemudi serta penumpang. Jaring besi berfungsi sebagai pelindung ekstra agar batu tidak langsung mengenai kaca. Meskipun tidak 100% efektif, setidaknya bisa mengurangi risiko fatal yang bisa dialami oleh bis jika kaca depan sampai pecah. Lalu selain dari itu, jaring besi ini juga berfungsi untuk melindungi kaca depan dari cabang pohon dan binatang liar di jalur Sumatera. Karena di beberapa jalur hutan, ranting pohon sering menjulur ke jalan, dan saat bis melaju cepat, ranting itu bisa menghantam kaca yang bisa membuat kaca bis langsung retak bahkan pecah. Selain itu, beberapa supir bahkan pernah menceritakan pengalaman aneh seperti hewan liar yang menyeberang tiba-tiba dan menabrak kaca tanpa sebab. Dengan kejadian-kejadian yang ada, makanya sekarang kita paham untuk jaring besi di kaca depan bus lintas Sumatera ini benar-benar sangat berfungsi dan bukan cuma buat gaya-gayaan doang. Jadi kesimpulannya, bis-bis lintas Sumatera adalah simbol ketangguhan transportasi darat Indonesia. Bus-bus ini mampu menembus hutan, menaklukkan tanjakan, dan yang paling penting, dengan adanya bus-bus ini bisa menyambung hidup masyarakat yang berada di pelosok. Tapi di balik jasanya ada harga yang harus dibayar mahal, seperti resiko kecelakaan, minimnya keselamatan, dan ketidakpedulian pada standar keamanan. Karena sejatinya setiap roda bus yang berputar di jalur Sumatera bukan hanya membawa penumpang, tapi juga bis-bis itu membawa harapan bahwa mereka akan sampai dengan selamat di tujuan. Gimana nih menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.